Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Segala puji bagi Allah yang kembali kepadanya segala pujian. Dialah Ar-Rahman, dialah Ar-Rahim, dialah Al-Malik, dan dialah Dzal Jalali wal Ikram, pemilik keagungan dan kemuliaan, yang senantiasa memberikan kita nikmat, baik itu nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiah, nikmat taufik dan hidayah, sehingga dengan semua nikmat itu alhamdulillah kita mampu menjalankan salat zuhur secara berjamaah. Mudah-mudahan setiap ibadah yang kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan, kita tunaikan kepada junjungan seluruh alam yang menjadi pemimpin para nabi dan rasul sekaligus penutupnya, yang senantiasa dipuji dan disanjung tidak hanya oleh penduduk bumi namun juga oleh penduduk langit. Dialah yang menjadikan kita sebagai umatnya bisa keluar dari kegelapan jahiliyah menuju hidayah Islam yang terang benderang. Dialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sosok yang sama-sama kita cintai dan kita harapkan syafaat beliau di yaumil qiyamah kelak. Siang ini insyaallah dengan izinnya kita akan kembali melanjutkan pembahasan adab-adab ketika sedang bersafar. Di pekan lalu kita sudah sampaikan bagaimana yang diberikan bimbingan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seorang muslim melakukan perjalanan atau safar. Di antaranya yaitu berpamitan kepada keluarga yang ada di rumah, kemudian meminta doa kepada mereka. Dan orang yang mukim atau yang tidak pergi atau keluarga yang ditinggalkan disunnahkan untuk mendoakan salah satu anggota keluarganya yang hendak safar atau bepergian. Doa yang sudah diajarkan oleh Nabi SAW, astaudi'ullahu dinak wa amanatak wa khawatima amalik. Aku titipkan kepada Allah agamamu dan juga dititipkan kepada Allah Subhanahu wa taala amanahmu dan juga khawatima amalik, penutup daripada amal. Karena amalan itu intinya ada pada bagian akhir atau penutupnya. Dengan doa ini diharapkan orang yang sedang safar, jika memang qadarullah wa masya'a fa'al, Allah berkehendak dan jika Allah sudah berkehendak tidak ada yang mampu mencegahnya. Jika sudah ditakdirkan ia wafat dalam perjalanan, maka diharapkan dengan doa itu ia menutup usia dalam kondisi husnul khatimah. Kemudian juga diberikan doa tambahan seperti Nabi SAW mendoakan kepada salah satu sahabatnya ketika ia sedang safar, zawadaqallahu taqwa wa ghafara dzanbak, yaitu artinya mudah-mudahan Allah membekalimu dengan ketakwaan dan juga mudah-mudahan dosa-dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga wa yassara lakal khaira haitsu ma kunta, mudah-mudahan Allah mudahkan kamu mendapatkan kebaikan dimanapun kamu berada. Begitupun yang musafir mendoakan keluarga yang melepasnya, astaudi'ukallah alladzi la tadi'u wada'i'uh. Aku titipkan kalian yang melepasku atau kalian keluargaku kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah tidak akan menyia-nyiakan barang titipan. Nah, kemudian sudah kita sampaikan juga sunnah-sunnah yang sama seperti ketika sedang keluar rumah, membaca doa keluar rumah, kemudian juga memohon kepada Allah agar diberi petunjuk selalu, seperti Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla
au azlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Kemudian juga disunnahkan untuk dalam perjalanan safar ketika memang melewati jalan-jalan yang menanjak dan melewati jalan yang turunan, ketika menanjak memperbanyak kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan ketika turunan maka mengucap tasbih atau subhanallah. Dan jangan lupa ada sesuatu yang sangat mahal, sesuatu yang sangat berharga yang tidak dimiliki oleh selain musafir, yaitu ada doa yang mustajab. Nabi SAW sampaikan salah da'awat, 3 doa yang la turad, yang tidak ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Di antaranya adalah da'watul mazlum, doa orang yang dizalimi. Kemudian da'watul musafir, doa orang yang sedang safar. Kemudian juga doa dari orang tua kepada anak. Sehingga kita sudah sampaikan, jika yang musafir atau yang hendak melakukan perjalanan memiliki orang tua, dia perlu sekali untuk meminta izin dan meminta keridhaan dari orang tua. Harapannya apa? Agar ia mendapatkan ridho dari orang tua secara totalitas sehingga Allah pun ridho kepadanya. Karena baginda Nabi SAW sampaikan, ridho Allah fi ridhal walidain. Ridhaan Allah bergantung kepada keridhaan orang tua. Dan juga diharapkan orang tua memberikan doa-doa kebaikan dan doa mereka mustajab terhadap kita. Nah kemudian setelah itu jika sudah sampai kepada tempat tujuan maka perlu diperhatikan. Apa yang perlu diperhatikan? Hukum-hukum seorang musafir. Karena nanti berkaitan dengan ibadah dia, terutama masalah sholat. Apakah bagaimana dia menjama atau bagaimana ia mengqashar. Ya, jika kita melakukan dinas keluar kota atau ada tugas keluar, maka perlu diperhatikan. Seorang musafir akan hilang status safarnya ketika ada 3 hal. Yang pertama, tiba di rumahnya, rumah asalnya ini. Yang kedua, ketika memang dia safar ke tempat lain ini dengan tujuan ia memang bermukim lama di sana. Contoh seperti seorang pelajar ya, belajar ke luar negeri, ke Jerman, ke Inggris. Maka semenjak sampai di sana, karena ia sudah niatkan untuk menetap lama di sana, studi selama 3 tahun, 2 tahun, 5 tahun, maka selama di sana dia tidak dihitung sebagai musafir. Ini seperti Rasulullah SAW yang mana beliau domisili dan tempat tinggal asalnya di Mekah. Semenjak beliau hijrah ke Madinah, dari hari pertama beliau di Madinah, beliau tidak ada ceritanya menjamak dan mengqashar sholat. Tidak ada. Kenapa? Dari awal niatan beliau tinggal lama di Madinah. Dari awal beliau ingin menetap di sana. Beliau bukan ingin warawiri atau bolak-balik Mekah Madinah, tidak. Maka begitu pun seseorang yang studi ke luar negeri atau ada dimutasi ke luar negeri, tugas di sana dalam waktu 1 tahun, 6 bulan dan seterusnya. Semenjak sudah sampai di sana, hukum musafir sudah hilang. Ya. Atau yang ketiga, alasan sudah hilang status safarnya, seseorang yang melakukan safar atau menjadi musafir akan hilang status ini ketika ia pergi sebuah tempat dan dia bermukim di sana tapi tidak niatan menetap di sana yang lama, tapi lebih dari 4 hari. Kenapa lebih dari 4 hari? Karena untuk hal ini ada riwayat khusus. Para sahabat ridwanullahi ta'ala alaihim menyaksikan bagaimana Rasulullah SAW dalam peristiwa Haji Wada. Bayangkan beliau asli lahir di Mekah, kemudian hijrah di Madinah. Di sana selama 10 tahun beliau tinggal. Kemudian di tahun ke-10 bulan Zulhijjah beliau melakukan haji. Haji pertama beliau, haji terakhir beliau, dan sekaligus haji satu-satunya yang pernah beliau kerjakan. Kalau umrah Nabi beberapa kali. Paling tidak kalau kita lihat riwayat Anas bin Malik dan riwayat Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anhuma, maka paling tidak 4 kali Nabi melakukan umrah. Ya, tapi kalau haji Nabi cuma sekali. Dan itu haji terakhir dan haji satu-satunya yang pernah beliau kerjakan. Ternyata para sahabat menceritakan tatkala Rasulullah SAW berada di padang Arafah di tanggal 9 Zulhijjah, di tanggal 10-nya sempat ke Mekah untuk tawaf ifadah. Kemudian beliau juga selama mabit di Mina.
Kemudian beliau melempar jumroh dan seterusnya. Tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11 sampai 12 Zulhijjah. Selama 4 hari baginda Nabi SAW selalu menjamak sholatnya dan selalu mengkosornya. Dan beliau tidak berniat untuk tinggal di Mekah. Beliau ingin kembali ke Madinah. Maka beda dengan jenis yang kedua yang tadi kita sebutkan ya. Kalau seseorang sudah niat tinggal lama di sebuah tempat, ya sudah ada rumah disediakan atau ngontrak di sana, seperti tadi pelajar ya ke luar negeri atau kerja ke luar negeri dan seterusnya, maka semenjak sampai di sana sudah nggak musafir lagi. Tapi untuk jenis yang ketiga ini berbeda. Nabi memang melakukan perjalanan khusus untuk haji dan setelah selesai beliau akan pulang ke Madinah, sehingga beliau tidak ada niatan untuk menetap dan berlama-lama di Mekah. Tapi ternyata setelah 4 hari itu Nabi masih menetap dulu di Mekah. Hari ke-5, hari ke-6, dan ternyata para sahabat bercerita selama tanggal 13 dan itu masih hari tasyrik, Nabi sudah sholat sempurna, nggak lagi menjamak, tidak lagi mengkosor. Hari berikutnya juga begitu. Berarti sahabat menyaksikan, oh berarti batasnya hanya 4 hari. Tanggal 9, 10, 11 dan 12 Zulhijjah. Begitupun kalau kita seperti pulang kampung ya, 1 pekan di kampung ya, atau misalkan tugas dinas 1 pekan juga di luar kota, maka perhatikan riwayat ini supaya kita bisa benar-benar beramal sesuai dengan arahan dan bimbingan Rasulullah SAW. Kalau memang dia masih ingin tetap menjamak dan mengqashar sholat di tempat dia yang ia tuju tadi, yang selama sepekan di sana, entah pulang kampung atau tugas dan seterusnya, maka selama di sana dan ia menetap, dia hanya diizinkan untuk menjamak dan mengqashar selama 4 hari saja. Lewat itu maka sholat sempurna. Dan ingat, selama 4 hari ini bukan dia harus menjamak dan mengqashar, tapi diizinkan untuk menjamak dan mengqashar. Artinya itu rukhsah atau keringanan. Jika memang dia tipe orang yang selalu berjamaah dan dia rindu sekali ingin berjamaah ke masjid, maka nggak ada masalah untuk dia selama 4 hari diizinkan jamak dan qashar, kemudian dia masuk ke sebuah masjid melakukan sholat berjamaah bersama imam 4 rakaat sempurna zuhur, dan kemudian selepas itu ia lanjutkan 2 rakaat asar, nggak ada masalah. Ya, itu bukan sebuah keharusan, harus dua-dua. Apalagi pesan saya, kalau kita pulang kampung, yang biasanya di kampung itu orang-orang dari kota datang ke sana, diperhatikan. Kadang ada, mohon maaf, prasangka buruk dari orang-orang desa terhadap orang kota. Dipandangnya orang kota itu sudah jarang ke masjid, dipandangnya orang kota itu sering sibuk dengan dunianya. Maka ketika tahu kita pulang kampung, nanti ditanya, kemana si Fulan tuh yang datang dari Jakarta? Kok nggak kelihatan ke masjid? Ada mungkin beberapa tempat yang masih dianggap tabu hal seperti ini. Maka demi menjaga nama baik keluarga di kampung, demi juga menjaga prasangka mereka agar tidak berkelanjutan terhadap muslim yang lain, maka sesekali untuk datang ke masjid, sholat sempurna 4, kalau dia ingin menggabung jamak zuhur dan asar. Berarti setelah zuhur dia lanjutkan dengan asar 2. Dan juga perlu diperhatikan dan dicatat, kalau misalkan selama sepekan itu memang dia selalu pergi-pergi, artinya warawiri terus. Ya, kalau misalkan kita buat dari sini ke Bandung 150 kilo ya, dengan tol atau dengan kendaraan pribadi mungkin, atau dari sini ke Tegal sekitar 300 kiloan, atau dari sini ke Klaten, Jawa Tengah dan seterusnya sekitarnya 600 kiloan. Selama itu mah dia sudah jelas bisa mengqashar sholat. Kenapa? Jaraknya sudah sampai, jarak minimal boleh mengqashar sholat. Tapi kalau dia sudah menetap 2 hari, 3 hari, jet lag misalkan ya, nggak mau kemana-mana dulu. Tapi hari keempat dia sudah mulai pergi silaturahim ke rumah sepupunya, pak D-nya, uaknya, kakeknya yang ada di mana-mana. Maka kalau dia terus menerus seperti ini, sepanjang itu dia boleh mengqashar sholat terus dan menjamaknya. Walaupun lebih dari 4 hari. Yang dimaksud tadi 4 hari batasan kalau dia cuma menetap di tempat itu saja, nggak kemana-mana.
dan kebetulan dia 1 pekan lagi pulang, berarti batasnya 4 hari. Tapi kalau 1 pekan lagi pulang dan dia menetap 3 hari, kemudian dia pindah-pindah ke rumah ini, tempatnya pelosok, sampai di sana dari berangkat zuhur misalkan ternyata sampai sana menjelang maghrib, jaraknya jauh-jauh. Ya, besok kemana lagi, ada list nama-nama yang akan dia sambangi dan ia silaturahimkan. Maka selama itu walaupun lebih dari 4 hari dia boleh terus menjamak dan mengqashar salat. Adapun untuk jarak memang ada perselisihan di tengah para ulama. Ya. Untuk jarak qashar salat mengacu kepada perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam riwayat Imam Ad-Daruqutni. Ibnu Abbas pernah berpesan, "Ya ahla Makkah, wahai para penduduk Makkah." Sedangkan saat itu beliau menjadi pemimpin para penduduk Makkah. Beliau berpesan, "Hai penduduk Makkah, la taqsuru fi aqalli min arba'ati burdin." Jangan sekali-kali kalian mengqashar salat ketika jaraknya kurang dari 4 burud. Seperti min Makkah ila Usfan, kata beliau, seperti dari Makkah ke Usfan. Perkataan beliau jelas menunjukkan ada jarak minimal. Seseorang boleh mengqashar salat. Kalau tidak mencapai jarak ini, dia cuma boleh menjamak saja tapi tidak boleh mengqashar. Karena jamak itu lebih ringan syarat-syaratnya. Jamak ketika sedang sakit boleh menjamak, boleh. Ketika seseorang ingin melakukan operasi besar, kalau kita buat ilustrasi misalkan dia sudah masuk waktu zuhur, pukul 12:30 ingin masuk ruang operasi, disampaikan oleh dokter, kamu ini bakal lama, mungkin selesainya sampai maghrib. Maka jelas akan ada sholat asar yang hilang selama dia dalam kondisi tak sadar. Maka hendaklah sebelum beroperasi, ya dia sholat zuhur digabung dengan sholat asar. Tapi nggak diizinkan bagi dia untuk mengqashar. Kenapa? Dia tidak safar. Qashar itu syaratnya lebih ketat. Ya, qashar itu syaratnya lebih ketat. Mengacu kepada firman Allah Azza wa Jalla surat An-Nisa surat keempat ayat 101. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Jika kalian dalam kondisi darabtum fil ard, bepergian dan keliling di atas muka bumi. Ini maksudnya adalah safar. Maka orang yang seperti tadi kita contohkan, dia tidak safar, dia cuma boleh menjamak sholat. Berarti dia melakukan 4 rakaat zuhur dan 4 rakaat asar. Kemudian bismillah masuk ruang operasi. Bangun-bangun sadar-sadar sudah maghrib, aman. Asarnya sudah ia kerjakan dengan jamak takdim. Ya. Atau misalkan seperti tempat kerja kita dengan rumah kita. Jaraknya kurang daripada jarak qashar, tapi kalau lewat di jalan itu biasanya selalu macet. Wah ini kadang jam-jam pulang kerja dan jam berangkat kerja. Itu biasanya orang-orang tua di jalan katanya. Lama betul. Sudah keluar dari kantor mungkin pukul 4:30. Tapi ya itulah yang terjadi. Yang biasanya ditempuh hanya 1 jam saja, kalau sedang lancar ini bisa sampai 3 jam, ini bisa sampai lebih bahkan, karena saking macet dan padatnya saat itu. Maka untuk mereka pun hanya diizinkan untuk menjamak dan tidak mengqashar. Kenapa? Karena dia tinggal lihat acuan saja, sudah masuk belum kepada jarak mengqashar. Kalau ternyata tidak masuk, jaraknya kurang daripada jarak minimal qashar, maka dia cuma bisa menjamak tanpa mengqasharnya. Cuma bisa menjamak tanpa mengqashar. Dan itu pun dengan catatan sampai di tempat tinggalnya sudah masuk ke sholat berikutnya yang dia jamak. Contoh misalkan dia di waktu maghrib azan. Maksudnya dalam perjalanan mendengar suara azan maghrib. Dan ia tahu nih, kalau perjalanan dilanjutkan terus pasti dia akan kelewatan sholat maghrib, maka ia melipir entah ke rest area atau kalau dia berkendaraan dengan motor cari musola dan seterusnya. Maka ia sholat maghrib di sana dan dia sholat isya di tempat yang sama. Digabung dia jamak. Tapi ketika sampai rumahnya ternyata sholat isya belum masuk waktunya. Jadi dia sudah sampai rumah, nggak lama Allahu Akbar azan isya, berarti sholat isyanya batal. Berarti sholat isyanya batal. Kenapa?
dia sudah menjamak isya tapi sampai di tempat tujuannya alias status musafirnya sudah hilang. Karena kan sudah sampai rumah, status musafir sudah hilang dan sholat isya itu belum masuk waktunya. Tapi kalau misalkan dia sampai rumah memang sudah 5 menit dari azan isya, 10 menit pokoknya sudah lewat daripada masuk waktu salat isya, maka jamaknya sudah sah, artinya dia tidak perlu mengulang salat isya. Catatannya perlu mengulang kalau sampai di tempat tujuan atau status musafir sudah hilang tapi waktu salatnya belum masuk, itu yang menjadi catatan. Nah, sehingga sekarang kita bahas mana jarak tempuh qashar atau minimal boleh mengqashar salat. Tadi Ibnu Abbas berkata 4 burud. 4 burud ini dikonversikan oleh para ulama kontemporer dan ini ternyata ada hasil yang berbeda-beda. Ada hasil dari fatwa Lajnah Ad-Daimah sekitar 81 km dengan konversi kilometer. Ada juga jumhur ulama mengambil angka 88,7 atau 0,9 sehingga kalau dibulatkan sekitar 89 km. Ada juga sebagian ulama-ulama Saudi yang berfatwa sendiri, artinya bukan kumpulan. Sebagian mereka merekomendasikan dan mereka sudah menjadi ulama-ulama mujtahid, bisa berijtihad dan seterusnya. Sebagian mereka ada yang mengatakan 83 km misalkan. Ya, seperti Syekh Ibnu Al-Utsaimin rahimahullah 83 beliau. Jadi ada angka 81, 83, 88,7 atau 88,9 atau 89 lah langsung gitu. 89 km atau 90 langsung. Nah, angka-angka yang banyak ini maka perlu bisa kita sikapi seperti ketika kita membayar zakat fitri. Zakat fitri ulama sepakat 1 sok besarannya, tapi konversi dengan liter dan kilogram ini sering berbeda. Walaupun kalau seseorang pergi ke Madinah membeli alat takar yang namanya sok masih dijual, ada replikanya itu di zaman para sahabat. Ada ukuran sok, ada ukuran mud. Sok itu 4 kali mud. Ukuran mud dijual, ukuran sok dijual. Ini replika yang dulu pernah ada di zaman sahabat supaya lebih jelas gitu. Kalau dengan kilogram sekitar 2,9 kilogram, dengan liter sekitar 3,5 liter kurang sedikit. Dan sepertinya di Indonesia sudah aman. Kebanyakan kita zakat fitri dengan 3,5 liter. Tapi terlepas dari adanya replika ini, banyak para ulama juga yang berbeda ketika mengkonversikan dan hasilnya berbeda. Maka sikap kita adalah tergantung kita ingin mengambil. Kalau kita ingin mengambil rukhsah keringanan, maka silakan ambil angka yang lebih pendek. Jika kita ingin mengambil kehati-hatian, berarti kita ambil angka yang lebih panjang. Contoh tadi, fatwa Lajnah Ad-Daimah 81 km. Maka tinggal kita ukur dengan Google Map, jarak dari tempat kita tinggal sampai dengan tempat yang kita tuju. Kalau sudah mencapai jarak tersebut, maka kita sudah boleh mengqashar. Apalagi lebih, tentunya 81 atau lebih. Kalau ingin mengambil kehati-hatian, artinya dia takut kalau angka tersebut belum masuk, maka dia bisa ambil angka yang lebih besar, sekitar 88,9 atau dibulatkan 89 km. Dari sini ke puncak Cipanas seperti di Masjid At-Ta'awun dan seterusnya itu sudah sampai, sudah bisa mengqashar sholat. Dari sini ke Bandung tentunya juga bisa. Dari sini ke Purwakarta tergantung daerah Purwakartanya. Tapi catatannya juga kalau dia sudah tahu tujuan tempatnya mencapai jarak minimal qashar, tapi dalam perjalanannya dia belum melewati angka tersebut, maka dia belum boleh mengqashar. Makanya kan ketika kita safar, kita bisa diberi pilihan, jamaknya mau takdim atau takhir. Walaupun ulama merekomendasikan yang lebih utama takdim, agar lebih terkesan kita ini benar-benar perhatian dengan waktu sholat. Kalau ditanya afdaliyahnya takdim, umumnya mereka mengatakan demikian. Tapi kalau seandainya kita sampai di rest area kilometer sekian, misalkan kilometer 70-an, dan kita tahu itu belum masuk jarak minimal qashar sholat, maka lebih baik dia tunda untuk berhenti di rest area itu dan ke rest area berikutnya yang kira-kira sudah melewati angka tadi 81 kalau kita mengambil kehati-hatian,
atau 89 kalau kita ingin mengambil rukhsah 81 atau mengambil kehati-hatian 89. Sampai di rest area yang sudah lebih dari angka tersebut baru kita bisa menjamak plus mengqasar walaupun dengan menjamak takhir. Karena kalau tadi dia takdim ternyata belum sampai jarak qasar. Maka dia cuma bisa menjamak saja tanpa mengqasar. Ya kilometer 70 dia berhenti. Dia sholat zuhur plus dengan asar. Karena belum masuk jarak minimal tempuh berarti dia cuma bisa 44. Tapi dia tahu misalkan rest area berikutnya diperkirakan dengan Google Map atau dengan aplikasi yang lain. Ternyata sudah melewati jarak boleh mengqasar sholat. Maka silahkan dia tunda, dia hentikan perjalanan di kilometer tersebut supaya bisa menjamak dan mengqasar. Walaupun mesti dengan mentakhirkannya. Kenapa demikian? Jangan pernah meremehkan masalah qasar. Maksud saya, jangan ada dalam stigma masyarakat, kalau yang sempurna itu lebih baik daripada yang mengqasar. Kenapa demikian? Karena ternyata hadis dari Nabi SAW tentang mengqasar, ini adalah sedekah dari Allah. Sehingga jangan pernah meremehkan seseorang yang mengambil rukhsah seakan lebih rendah keutamaannya daripada yang tidak mengambil rukhsah. Bahkan ada hadis khusus dari Nabi SAW, innallaha yuhibbu, sesungguhnya Allah cinta antu tarukhasuhu, ketika rukhsah dan keringanan darinya diambil oleh hambanya. Kama yuhibbu, sebagaimana Allah cinta antu ta'azaimuhu, sebagaimana Allah cinta ketika kewajiban-kewajibannya dilaksanakan. Dan kita tahu tidak ada ibadah yang lebih Allah cintai daripada ibadah wajib. Untuk menjadi waliullah, Nabi juga terangkan yang pertama menjalankan ibadah wajib. Karena nggak ada yang lebih dicintai oleh Allah daripada ibadah wajib. Saat ini kita mendengar hadis Nabi mensejajarkan orang yang mengambil keringanan dari Allah sejajarnya mendapatkan cinta dari Allah sebagaimana orang yang melaksanakan ibadah wajib. Jadi kalau kita mengambil rukhsah jangan dipandang seakan itu mafdul. Mafdul itu berarti lawannya afdol. Berarti kurang utama, berarti kurang pahalanya, berarti kurang ini itunya. Kenapa demikian? Ternyata Allah sangat cinta ketika rukhsahnya diambil. Yang berikutnya juga perlu diperhatikan, ketika sahabat bertanya tentang qasar solat, Nabi terangkan sodaqotun. Qasar solat itu dari 4 menjadi 2 adalah sedekah. Tasaddaqallahu biha alaikum, sedekah dari Allah buat kalian. Faqabilu sodaqotah, maka terimalah sedekah dari Allah terima. Ya, jangan pernah memandang yang mengambil rukhsah itu adalah kurang utama atau kurang pahala. Nah, kemudian setelah memperhatikan ilmu tentang jamak dan qasar ini, maka kemudian ia pun kembali pulang ke tempat tinggalnya lagi. Maka apa sunnah dan arahan dari Nabi berikutnya? Sebelum ia berangkat mengendarai kendaraannya, maka ketika berada di atas kendaraan, ia membaca doa yang sama ketika waktu dia awal berangkat, yaitu Allahu Akbar 3 kali, Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma ja'al fi safarina hadza albirra wat taqwa, dan seterusnya. Sama seperti yang kita sebutkan di pekan lalu. Cuman ada tambahannya. Di akhir ia menambahkan ayibuna, taibuna, abiduna li rabbina hamidun. Yang maknanya ayibun, kami kembali. Taibun, dalam kondisi bertaubat kepada Allah. Abidun, tetap sudi menyembah Allah dan beribadah kepadanya. Li rabbina hamidun, dan kami memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang ia baca. Jadi ada tambahannya selain yang sebelumnya kita sudah sampaikan. Kemudian jika ia dalam perjalanan pulang melalui bukit atau tempat yang luas dan tinggi, maka untuk perjalanan pulang ada sedikit perbedaan dengan waktu perjalanan berangkat. Kalau berangkat melewati tanjakan cukup Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Turunan subhanallah, subhanallah. Tapi dalam perjalanan pulang, kalau ia menjumpai tempat melewati bukit yang tinggi dan luas,
maka ia bisa menambah zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW berbeda dengan waktu berangkat. Yaitu adalah kalimat La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian ayibuna, taibuna, abiduna, sajiduna, lirabbina hamidun. Kemudian sadaqallahu wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Jadi mirip seperti doa atau zikir selepas sholat, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ini bagian pertama sampai wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bagian yang kedua yang ayibun taibun mirip seperti waktu dia awal berangkat pulang ketika berada di atas kendaraan. Cuma bedanya kalau ketika awal dia berangkat di atas kendaraannya dia membaca ayibuna taibuna abiduna li rabbina hamidun. Untuk yang kali ini ditambahkan kata sajidun. Ya, ayibuna, taibuna, abiduna, sajidun di sini ada tambahannya. Li rabbina hamidun. Ini perbedaannya dengan yang sebelumnya. Kemudian ada tambahan di kalimat yang ketiga, sadaqallahu wa'dah. Allah benar janjinya atau maha benar janjinya Allah Subhanahu wa taala. Wa nasara abdah. Allah akan menolong dan memenangkan hambanya. Wa hazamal ahzaba wahdah. Dan Allah menghancurkan musuh-musuh yang berkelompok dengan keesaannya atau hanya Allah yang mampu menghancurkannya. Hanya Allah saja gitu maksudnya. Nah ini ada zikir tambahan. Kemudian yang berikutnya dianjurkan untuk mengulang kata-kata ayibuna, taibuna, abiduna, li rabbina hamidun. Terus diulang. Sampai benar-benar di tempat tinggalnya kembali. Ini ada sunnah seperti itu. Diceritakan oleh beberapa sahabat, Nabi selalu membaca itu sampai sudah di kota Madinah. Kemudian yang berikutnya menginformasikan kepada keluarga di rumah tentang rencana kedatangannya. Ya, memang ada riwayat Nabi melarang untuk datang ke rumah di malam hari. Ya, ternyata tapi Nabi kasih tahu. Catatannya adalah karena kalau di malam hari mungkin keluarga sudah tidur atau istri belum sempat berhias. Itu ada hadisnya. Akan tetapi melihat dengan tradisi sekarang yang sudah berbeda. Belum lagi ditambah kadangkala kita mengambil jadwal pulang itu karena unsur keterpaksaan harus mengambil waktu untuk pulang malam hari. Contoh kalau dia pakai kereta ada jadwalnya, kereta tiket sudah penuh maka mengambil jadwal yang lain sehingga sampai di rumah malam ini ada beberapa hal-hal yang dulu waktu di zaman Nabi tidak terjadi. Maka intinya adalah menginformasikan kepada keluarga agar mereka siap untuk menyambut ya dan agar tidak dalam kondisi sedang istirahat atau tidur. Dan tentunya sekarang mudah dengan alat komunikasi dan media informasi sudah sangat mudah. Bisa kita informasikan insya Allah sampai di rumah pukul sekian dan sekian. Ya. Kemudian yang terakhir, sunnah yang terakhir sebelum kita tutup, ya, kalau misalkan sudah mencapai, sudah sangat dekat dengan rumahnya dan rumahnya dekat dengan sebuah masjid, maka disunnahkan baginya untuk mampir dulu ke masjid dan melaksanakan sholat dua rakaat. Hal ini diterangkan oleh beberapa sahabat, di antaranya dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim atau muttafaqun alaih, mereka bercerita anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza qadima min safarin duha. Kalau Nabi SAW sudah pulang dari safar dan beliau datangnya di waktu duha atau pagi, karena Nabi tadi itu menghindari pulang sampai rumah di malam hari. Ketika sampai di sana Nabi masuk Masjid Nabawi dulu. Ya, mampir dulu ke masjid, dakhalal masjid fa shalla rak'ataini qabla an yajlis. Maka beliau salat dua rakaat. Ada juga sahabat seperti Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu ketika dalam safar bersama Nabi SAW, kemudian tiba di Madinah, ternyata Nabi mengajak Jabir, adkhilil masjid, ayo masuklah kamu ke dalam masjid, fasalla rak'ataini, dan hendaklah kamu salat dua rakaat terlebih dahulu. Ini seperti sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala
karena sudah diberikan keselamatan sepanjang perjalanan berangkat dan tiba di lokasi dan sepanjang perjalanan pulang ke rumah sampai akhirnya di negeri atau di kota tempat ia berdomisili atau ia tinggal. Sehingga benar-benar dalam kondisi selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini demikian beberapa sunnah dan adab ketika sedang safar. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semua dan mari kita akhir dan kita tutup dengan melafalkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.